Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejnaida. Saya dari program studi akuntansi syariah semester 5. Di sini saya akan mereview suatu jurnal mengenai mata kuliah auditing yang berjudul Praktik Audit Syariah dalam Perspektif Internasional. Nah, jurnal ini diupload pada tahun 2017 yang dimana penulisnya antara lain Bayu Aberdianto, Ahmad Rozik, Aisyah Tri Agustini, dan Yosefa Syayekti. Dalam jurnal ini, metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan analisis deskriptif. Sumber analisis yang digunakan adalah dari penelitian-penelitian terdahulu yang selanjutnya dikomparensi dengan teori-teori yang ada berkaitan dengan praktik audit syariah di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darussalam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menerangkan apa auditing atau audit itu. Audit merupakan suatu serangkaian proses kegiatan yang terdiri dari proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai suatu informasi untuk kemudian ditentukan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan akhirnya dikomunikasikan dalam bentuk laporan. Nah, sekarang kita akan mereview pembahasan dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini ada beberapa teori yang dibahas. Yang pertama yaitu interpretasi audit syariah, di mana interpretasi audit syariah di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darussalam memiliki kesamaan. Mereka mengacu kepada interpretasi umum mengenai apa itu audit syariah. Di negara-negara tersebut, audit syariah diinterpretasikan sebagai upaya review, penilaian, dan pengujian terhadap lembaga keuangan syariah berkaitan dengan keputusannya terhadap prinsip transaksi secara syariah. Pembahasan kedua dalam jurnal ini yaitu kerangka kerja audit syariah. Kerangka kerja dalam pembahasan ini berkaitan dengan bagaimana suatu proses audit syariah dilaksanakan berdasarkan standar atau prosedur tertentu. Dari keempat negara tersebut, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darussalam, nyatanya perkembangan praktek akuntansi syariah sudah berkembang dengan baik. Namun, untuk audit syariah sendiri masih belum ada kerangka yang baku yang diterapkan di masing-masing negara tersebut. Keberadaan AAOIVA dan AVSP sebagai standar setter bisa dijadikan acuan penentuan standar kerangka kerja audit syariah di negara tersebut. Pembahasan ketiga dalam jurnal ini yaitu mengenai ruang lingkup audit syariah. Perdebatan mengenai ruang lingkup audit syariah ini memang masih terjadi. Namun, AAOIVA sudah mempresentasikan ruang lingkup audit syariah itu sendiri. Sebuah audit syariah memang semestinya mencakup dua hal, yaitu tentang penilaian laporan keuangan syariah dan menilai kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah dalam mematuhi kesyariatannya itu sendiri, baik berkenaan dengan produk maupun operasional perusahaan secara umum. Pembahasan keempat dalam jurnal ini yaitu kualifikasi audit syariah. Kualifikasi ini berkaitan dengan syarat seorang auditor agar dapat menjalankan tugas sebagai seorang auditor yang mengaudit lembaga keuangan syariah, yang selanjutnya disebut dengan auditor syariah. Belum ada aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak dan seharusnya melakukan audit syariah ini. Hal ini dipersulit dengan dua ruang lingkup audit syariah yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan di bidang audit keuangan, tetapi juga pemahaman mengenai konsep syariah itu sendiri. Pembahasan terakhir dalam jurnal ini yaitu independensi auditor syariah. Selama ini, perkembangan keraguan terhadap independensi auditor syariah itu dikarenakan praktik audit syariah hanya dilakukan dalam lingkup internal oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Rentan sekali adanya ketidakpastian independensial dalam proses auditnya. Hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu praktik audit syariah di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darussalam menunjukkan keadaan yang relatif sama. Dipandang dari 4 aspek dalam audit syariah tersebut menunjukkan hasil studi yang relatif sama. Rata-rata menunjukkan kesenjangan antara yang diharapkan dan yang sebenarnya terjadi.
Kekurangan dalam praktik audit syariah di antara negara-negara Islam tersebut memunculkan suatu rekomendasi dalam perkembangan standar audit syariah. AAOIVA dapat dikembangkan dijadikan acuan oleh negara tersebut untuk dijadikan acuan praktik audit syariah berkaitan dengan kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi audit, dan independensi auditornya. Demikian hasil review saya mengenai jurnal yang berjudul Praktik Audit Syariah dalam Perspektif Internasional. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.